Aduh, beda ya kalau negara maju, pendapatan warganya ini besar dan lain sebagainya, tapi pemerintahnya ini masih mau gratis. Beda dong dengan negara yang ngaku negara besar, negara kayak sumber daya alam, negara paling bahagia, negara anti asing, anti asing itu gitu ya. Nah, ini lagi-lagi Malaysia ini pemerintahnya ini memberikan gratis apa ya? Malah ngasih duit deh ini, kalau dia ngasih duit loh buat warganya, kalau mobil-mobilnya udah tua biar ganti oli. Tuh kalau di negara tetangganya jangankan ngasih duit, yang ada kita reaction aja nih pemberitaannya dari laman Instagram Detik Auto seperti apa. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah subscribe. Cara Malaysia kurangi mobil tua, kasih duit buat ganti mobil baru. Kasih duit buat ganti mobil baru, bos. Sorry, bukan buat ganti oli, tapi buat ganti mobil baru. Bayang pun. Kalau di sebelahnya, aduh, ampun dah ya. Negara sebelah. Malaysia punya cara untuk mengurangi jumlah mobil tua di jalan dengan memberi insentif tukar tambah bagi pemilik kendaraan berusia 20 tahun ke atas. Program ini dijalankan oleh merek nasional Proton dan berlaku untuk seluruh model terbarunya. Insentif dari Proton sejalan dengan program hibah pendanaan pemerintah Malaysia yang bertujuan meringankan biaya pembelian mobil baru. Dengan skema ini, pemilik mobil lama bisa menekan pengeluaran saat mengganti kendaraannya. Untuk Proton Saga dan Proton Emas 5, konsumen mendapat insentif hingga RM1.000 Malaysia atau sekitar 4,2 juta. Sementara model lain seperti Proton X50, X70, dan Emas 7 memperoleh insentif sebesar yakni RM2.000 Malaysia atau sekitar 8,5 juta rupiah. Selain dari Proton, pemerintah Malaysia juga memberikan hibah tambahan. Total insentif yang bisa diterima konsumen mencapai RM2.000 hingga RM4.000, sekitar 8 juta sampai 17 juta guna mendorong peralihan ke mobil yang lebih aman, ramah lingkungan, dan efisien. Itu tadi ya, teman-teman, untuk mengurangi kan mobil-mobil tua kan pastinya kalau mobil-mobil tua itu bikin polusi dan lain sebagainya gitu ya. Kan kalau kita kan sering cek gue lupa lagi cek apa itu, pokoknya intinya kalau cek itulah biar kalau asap knalpotnya ini cek emisi, uji emisi itu sering banget gitu. Nah, di Malaysia ini mungkin selain uji emisi juga istilahnya memberi insentif buat warganya, dan ini untuk beli mobil nasional mereka loh. Proton itu kan mobil nasional Malaysia, jadi istilahnya mobil nasionalnya juga disupport oleh pemerintahnya dengan hal-hal kayak gini. Jadi warganya ini juga secara otomatis mau beralih ke mobil nasional mereka karena ya dapat insentif dari pemerintah itu. Iya nggak sih? Kalau menurut pandangan netizen gimana nih? Langsung aja kita lihat dari Detik Auto. Kalau di Indo subsidi pemotongan pajak udah dibilang orang kaya kok disubsidi, apalagi dikasih model cashback gitu. Di sana mobil baru pajaknya jauh lebih murah dibandingkan yang Indonesia, lalu insentifnya luar biasa. Entah kemana larinya, gitu. Bawa ke Indonesia, berita yang sangat bagus, semoga segera memiliki mobil nasional RI. Kalau di sini mah dicuanin sama pemerintah, boro-boro di sini, haha. Pajak kembali ke rakyat bukan ke keluarga pejabat. Jempol. Di Sarawak masih banyak mobil tua, taksinya kawat tapi masih jalan mulus, bus kota juga kawat tapi semua fungsi elektronik masih jalan. Malah ada mobil nasional di mana harganya bisa miring. Waktu itu saya pernah iseng nanya, ada cicilannya cuma 1,5 juta. Gitu ya. Jangan mimpi di Indonesia. Dan akhirnya pretelan mobil tua di Malaysia dijual di Indonesia. Lalu mobil tersebut dialihfungsikan sebagai apa? Ya kan dihancurkan ya nggak sih? Kalau di planet malah ditambahin tuh pajak. Dan hebatnya Malaysia tidak ada pajak tahunan dan 5 tahunan ganti plat. Pajak mobil mereka ada saat awal transaksi pertama pembelian mobil. Betul ke? Di Konoha malah sebaliknya, malah lebih besar lagi palakannya. Ini baru benar. Kalau di Konoha ya ditilang, waktunya masuk museum dan lain-lain, uang untuk itu jelas udah rebutan dimakan tikus. Di sini mobil baru pajak tinggi, mobil tua makin murah pajaknya. Ya kebalik ya gitu. Kalau lihat di rumah susun parkiran gedung tua banyak mobil tua ditinggalkan, potensi apalagi orang Medan dan Madura.
Di sini juga dikasih peralihan mobil baru buat para menteri dan pejabatnya gitu. Di Indonesia nggak perlu mobil nas, tapi transport publik yang baik dan jalan yang nggak banjir. Jalur kereta aja sekarang udah rata jalan atau di bawah jalan dan kerendam. Jumlah TJ terutama jam kerja juga tahu sendiri, jadi pepes ikan kaleng semua. Malaysia car centric nation, negara yang nggak pelit buat rakyat, kalau tetangganya Malaysia malah rakyat diperes terus kalau bisa gitu. Di sini subsidi malah dipotong terus. Kalau di Konoha sebaiknya makin tua makin mahal, dibilang klasik. Hehe. Kalau di sini malah dimasak harganya WKWK. Nah itu jadi komentarnya terus, tolong Pak geser lagi ke Kalimantan, ke Malaysia, susah bener Indonesia nih pajaknya mahal loh. Negeriku masih ngurusin ijazah palsu ya, negeri tetangga tunggu Konoha beraksi gitu. Di sini sih boro-boro mau kasih subsidi uang BBM-nya aja masih dicolong gitu ya. Aduh gitu ya. Itu tadi ya komentar-komentar netizen terkait hal tersebut ya. Aduh, pasti langsung ngebandinginnya dengan negara sendiri gitu ya. Kok bisa ya, di sana bisa, di sini nggak bisa. Padahal katanya negaranya bahagia, rakyatnya, negara bahagia, negara kaya, negara besar. Tapi, menurut teman-teman gimana pendapatnya? Kita pengen dengar, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.